Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi Munawir Hafid. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 12 pada bab 2. Materinya sendiri adalah Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Nah, kita perlu ketahui bahwa kehidupan politik pada awal kemerdekaan itu diawali dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tahun 17 Agustus. Ternyata pada perkembangannya tidak begitu ideal, banyak upaya mempertahankan kemerdekaan, ada agresi militer 1, ada agresi militer 2, hingga akhirnya tanggal 27 Desember 1949 kita diakui kemerdekaannya dalam kondisi meja bundar. Kemudian bentuk negara Indonesia sebelum masa demokrasi liberal adalah Republik Indonesia Serikat atau berbentuk pemerintahan sistem federasi. Nah, ini kehidupan politik pada awal kemerdekaan, adanya perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian perubahan fungsi PNP yang sebelumnya membantu presiden dan wakil presiden sekarang menjadi majelis legislatif. Kemudian dalam militer ada penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA untuk angkatan perang, mengharapkan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit dan terlalu banyak divisi. Nah, dalam masa demokrasi liberal atau dikenal juga dengan sistem parlementer, presiden jabatannya hanya sebagai simbol kepala negara saja. Sementara untuk pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri dengan kabinetnya, diawali dengan kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wiloko, kabinet Ali Sastroamidjojo, kemudian kabinet Harahap, kemudian kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, dan kabinet Juanda. Nah, dalam kurun dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini disebabkan setiap kabinet yang mempertanggungjawabkan laporan kinerjanya kepada parlemen selalu mendapatkan mosi tidak percaya. Dan ciri khas dari demokrasi liberal ini dengan undang-undang sementara 1950 itu memudahkan parlemen untuk membuat mundur salah satu kabinetnya jika dirasa kabinet tersebut tidak baik kinerjanya. Nah, dalam masa demokrasi liberal itu ada yang disebut dengan sistem multipartai. Sistem multipartai didasari adanya maklumat wakil presiden 3 November 45. Dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Nah, pada perkembangannya partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Jadi pada kurun waktu 9 tahun ini kehidupan politik di Indonesia disebut tidak stabil, adanya terjadi instabilitas dalam pemerintahan dan kehidupan berpolitik di Indonesia. Nah, pada masa Burhanuddin Harahap tahun 55 ada pemilihan umum. Nah, nama partai pemenangnya itu yang pertama diduduki oleh PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan 57 kursi, kemudian Masyumi sebagai partai Islam dengan 57 kursi, ada Partai NU Nahdlatul Ulama dengan 45 kursi, dan yang terakhir Partai Komunis Indonesia, partai berideologi politik komunis dengan 39 kursi. Nah, hingga akhirnya pada 15 Desember 1955 anggota konstituante lewat pemilu tadi berjumlah 119 kursi dari PNI, 112 kursi dari Masyumi, 91 kursi dari NU, dan 60 kursi dari PKI. Nah, di akhir masa demokrasi liberal di tahun 59
itu banyak sekali perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Konstituante ini dewan yang dibentuk untuk membuat undang-undang yang baru, karena di masa ini undang-undangnya itu memakai undang-undang sementara tahun 50. Banyaknya perselisihan antar partai hingga akhirnya ada desakan kembali kepada Undang-Undang 45, sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret yang mengusulkan agar Undang-Undang 45 dibawakan kembali sebagai konstitusi negara. Kemudian Presiden Soekarno juga membubarkan konstituante melalui dekretnya tanggal 5 Juli tahun 1999. Itu adalah akhir dari masa demokrasi liberal kurun waktu 1950 sampai 55 yang pernah terjadi di negara kita di Indonesia.